selamat malam. Sudah packing, oleh-oleh jangan sampai ketinggalan dong. Tiket, servis mobil, isi e-tol, semua sudah di tangan ya. Kita bersiap mudik ramai-ramai di musim lebaran tahun 2022. Ingat, harus tetap aman biar gembira sampai tujuan. Yang lewat tol, kita perlebar wawasan dulu ya. Siapa sih operator jalan tol di Indonesia? Apa benar punya perusahaan negara aja? Pengusahanya sih iya, ada Jasa Marga dengan pangsa 51%, Utama Karya 23%, Waskita Karya 11%, kemudian ada Astra Tol 10%. Sisanya milik operator lain. Kita ambil contoh di Trans Jawa. Meski nyambung, tidak semuanya tol yang dilewati adalah milik Jasa Marga. Ada juga punya Waskita dan Astra. Integrasi sistem inilah yang menjadi salah satu penentu kelancaran mudik. Saya tanya nih, emang puncak arus mudik tuh kapan gitu ya? Desistock pakai proyeksi yang disusun oleh Kementerian Perhubungan. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Jumat 29 April mendatang. Catat ya, 29 April, tanggal ganjil tuh. Yang kendaraannya genap bisa pilih alternatif sebelum puncak mudik atau setelahnya. Sedangkan arus balik diperkirakan terjadi pada Minggu 8 Mei 2022. Nanti kita tanya Pak Menteri dan Kakor Lantas, skenario aturan lalu lintasnya bagaimana? Penerapan regulasinya bagaimana? Kalau melanggar, apa konsekuensinya? Oke sip, simulasinya kalau mudik pakai tol bagaimana tuh? Biar dana mudik juga terencana dengan baik. Kita pakai start di daerah Cawang, Jakarta menuju Semarang. Bisa tuh kalau mobil Anda jenis MPV umum dengan tangki BBM 55 liter. Misal isi Pertalite, kita hitung sekitar Rp418.000 full tank ke Semarang dengan jarak 421 km. Kalau mobil Anda Pertamax, minimal siapkan uang Rp700.000 untuk sekali isi full tank. Pertamina juga sudah menjamin pasokan BBM akan aman selama musim mudik 2022. Budget BBM sudah, saatnya hitung budget e-tol ya. Jakarta Tangerang menuju Cirebon 169.500.000, Jakarta Tangerang menuju Semarang 401.500.000, kemudian Jakarta Tangerang menuju Jogja ini keluar Boyolali 466.500, dan Jakarta Tangerang menuju Surabaya adalah 766.000. Harga BBM ditambah tol terlihat sangat mahal kalau Anda mudiknya sendirian. Tetapi kalau rame-rame sih bisa lebih efisien. Hitungan yang sama juga bisa Anda lakukan sendiri sesuai kendaraan. Motor atau mobil yang menuju Sumatera bisa bikin simulasi sendiri nih, yaitu harga BBM dikali kapasitas dikali jarak tempuh. Semoga membantu. Oh iya, ada batas kecepatan maksimal di jalan tol. 100 km per jam, kalau melanggar denda termahalnya Rp500.000. Nanti kita tanya Kakor Lantas ya, mudik ini masih berlaku nggak aturan itu? Atau bakal dilonggarin nggak biar makin cepat jalan makin terurai juga lalu lintas? Ada 23 juta mobil dan 17 juta motor yang akan mudik nanti. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, ini bukan angka yang main-main. Sangat besar dan luar biasa melebihi masa sebelum pandemi. Siaga 1, ledakan mudik. Siapkah infrastruktur dan regulasi mengendalikannya? Desistock tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan, dunia usaha dan penentu kesejahteraan individu. Saya Masister Tarigan. Halo, selamat malam bagi Anda yang saat ini mungkin tengah siap-siap mau mudik setelah 2 tahun nggak boleh mudik karena pandemi. Jadi kita akan bahas regulasinya, kemudian persiapannya. Narasumber utama kami sudah bergabung bersama kita Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Mbak Lana. Sehat ya Pak, meski sibuk? Alhamdulillah, sibuk. Yang penting semangat dan tetap sehat selalu Pak Menteri. Pertanyaan pertama Pak, kalau kita lihat berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan ya, untuk angka mudik tahun ini nggak main-main, antusiasnya sangat besar 85 juta. Bagaimana regulator memastikan bahwa kita siap untuk menampung membludaknya jumlah calon pemudik tahun ini? Ya, satu angka yang besar ya, tapi kita juga secara hati-hati mencermati bahwa angka tersebut harus
harus di manage secara profesional. Apa yang kita lakukan, angka itu pun kita lakukan bersama Balitbang Kompas ya, dan Balitbang Kementerian Perhubungan, dan angka ini sudah teruji. Jadi beberapa tahun yang lalu Jasa Marga menggunakan bahwa angka riset yang kami lakukan itu teruji gitu ya. Jadi 85 juta itu bisa dianggap suatu angka yang sahih. Nah, dengan dasar angka itu, maka bersama Kakor Lantas dan Jasa Marga dan PU, kita melakukan simulasi. Apa simulasi itu? Kita masukkan volume ini berbanding dengan kapasitas. Nah, dari perbandingan itu, ketemulah yang namanya VR ratio. Ya. Nah, memang kalau tahun lalu kita cukup melakukannya dengan 3 rekayasa, yaitu one way, kontraflow, dan juga tertiga sumbu. Tapi untuk kali ini rasionya itu tidak tercapai. Oleh karenanya kita gunakan dengan rekayasa yang namanya ganjil genap. Jadi ada 4 rekayasa, dan 4 rekayasa ini antara 3 pihak, Kakor Lantas, Kementerian Dirjen Darat, dan juga BPJT menandatangani suatu kerjasama. Dan ini diamanahkan bahwa ketua kelasnya Kakor Lantas gitu nanti. Jadi yang memberikan diskresi, yang mengatur, dan kami tadi bersama Kapolri melakukan satu diskusi yang intensif di kilometer 57. Nah, di situ para Kapolres sudah diberikan arahan oleh Pak Kakor Lantas, Kadit Lantas Jabar dan DKI, dan tampak persiapan dari kepolisian sangat baik, dan saya sebagai pribadi dan atas nama kementerian sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian. Oke, berarti untuk tahun ini ada tambahan 1 rekayasa yakni ganjil genap. Tapi kalau untuk detail waktunya, apakah nanti pas puncaknya saja atau sebelum puncaknya, Pak Menteri? Jadi memang desain kita karena memang VR ratio itu tidak bisa dicapai pada puncak mudik 28, 29, 30 dan tanggal 1, maka ganjil genap itu kita akan berlakukan di sana. Tapi tidak cukup itu. Kami diskusi dengan Korlantas, Kakor Lantas menetapkan melakukan uji coba sejak tanggal 25 kemarin. Tadi, besok ya, sampai nanti tanggal 28 diberlakukan. Nah, uji coba ini penting karena apa? Uji coba bisa menunjukkan bagaimana kesigapan petugas, polisi khususnya. Dan untuk masyarakat, kita tahu exercise di mana saja yang kita perlukan satu improvement. Dan tadi dalam diskusi ditemukan beberapa improvement yang harus dilakukan. Jadi saya pikir persiapan yang kita lakukan relatif matang ya. Insya Allah kita bisa lakukan konsisten, dan kalau saya melihat tim dari kepolisian yang begitu sigap, insya Allah kita bisa berjalan, dan kita juga kerjasama dengan Pemda, Kadisub ya, Disub Kota ya, dan ini kerjasamanya sangat apik, dan juga Jasa Marga sangat mendukung, Pak Menteri PU juga mendukung sekali untuk perbaikan rest area. Oke, nanti saya perdalam soal improvement tadi Pak Menteri, tapi pertanyaan berikutnya khusus di tol Trans Jawa, ini evaluasi kesiapan infrastrukturnya seperti apa? Dari rest area, kemudian juga kondisi tol sampai gardu tol. Ya, memang ini adalah satu domain dari pengelola jalan tol. Jadi kita memberikan suatu catatan bagi prasarana yang ada terutama di Jakarta sampai ke Semarang. Karena memang ya kita sudah memetakan bahwa tempat yang paling sibuk ya atau paling banyak load-nya itu Jakarta ke Semarang, dan itu darat ya. Sedangkan yang lain itu tidak terjadi. Nah, apa yang dilakukan Pak Menteri PU sangat proaktif melakukan itu. Banyak
ada jalan-jalan yang ditambahkan ya, nanti Pak Dirut akan menyampaikan. Dan juga banyak tambahan-tambahan seperti perbaikan rest area, penambahan toilet, penambahan fasilitas-fasilitas yang kami diskusikan juga dengan asosiasi rest area yang cukup aktif berperan serta untuk mensukseskan mudik kali ini. Oke, berarti kita masih berproses untuk menyempurnakan proses mudik tahun ini gitu ya Pak Menteri. Pertanyaan saya berikutnya, tapi selesai jeda, tolong dijawab soal rencana gratis tarif tol kalau ada kemacetan 1 km lebih di gerbang tol. Jangan dijawab dulu Pak Menteri, kami masih akan segera kembali saudara.
Ya, kita lanjutkan dialog kita malam ini masih bersama kita Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi dan telah bergabung juga bersama kita Pak Irjen Firman Santia Budi, Kakor Polri. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam Mbak. Selamat malam, terima kasih telah bergabung dan saya juga menyapa Pak Subakti Syukur, Direktur Utama Jasa Marga. Selamat malam Pak Bekti. Selamat malam my sister. Selamat malam, terima kasih telah bergabung. Saya ke Pak Menteri dulu kalau begitu ya. Pak Menteri, ini kan kemarin sempat mengatakan kalau sampai ada kemacetan sampai 1 kilometer, ini nanti tarif tol digratiskan. Mekanismenya nanti kayak apa Pak Menteri? Ya, ini adalah tools yang kelima ya, setelah 4 rekayasa itu. Jadi kan goalsnya adalah lancar kan. Maka bila ada kemacetan, harus kita ambil satu keputusan. Nah, Pak Bakti, kita beri tugas untuk lancar. Dan dengan lancar itu Pak Bakti harus melakukan effort. Ya. Nah, kalau effortnya tidak terjadi, maka dibebaskan. Mekanismenya ya kepala kelas yang menentukan nanti. Kepala kelas akan mendelegasikan mungkin ke Kapolres atau ke siapa. Oh, ini sudah macet 1 kilo. Setelah dilihat ini kalau tidak dilakukan pembebasan akan macetnya bertambah. Nah, Kakor Lantas yang akan memutuskan untuk melakukan untuk pembebasan itu. Tapi dari sekarang kami juga diskusi dengan Jasa Marga karena sebenarnya kemacetan itu bisa di manage ya dengan suatu cara, teknologi dan effort. Sekarang ada beberapa titik nanti Pak Bakti atau Pak Kakor Lantas jelaskan mana saja yang sudah dibebaskan. Tapi di titik-titik yang katakanlah ada kemungkinan kemacetan, kalau Pak Bakti melakukan manajemen secara maksimal, artinya jumlah pintunya diperbanyak, ya, jumlah orangnya diperbanyak. Mungkin di situ ditambah tempat berjualan kartu, ditambah lagi petugas keamanan bekerja sama dengan Polri untuk menata mereka-mereka yang mengantri. Besar kemungkinan ini tidak terjadi. Jadi ini adalah skenario apabila terjadi suatu stagnasi di gerbang-gerbang tol di beberapa titik. Tapi sekarang titiknya relatif lebih sedikit karena memang sudah dikurangi oleh BPJT dan saya lihat semakin profesional apa yang dilakukan oleh kerjasama antara BPJT, Korlantas dan juga Ditjen Darat. Oke, baik. Pak Bakti, boleh direspon ini penugasan dari regulator jangan sampai ada macet 1 kilometer. Siap? Baik, siap tentunya. Karena sudah kita simulasi, tadi sudah disampaikan Pak Menteri, memang itu tantangan bagi kita. Baik itu di ruas-ruas jalan tol, di gerbang-gerbang, maupun di rest area. Tadi 1 kilometer itu sesuatu yang saya rasa harus bisa kita penuhi dan harus bisa kita urai dengan kerjasama tentunya dengan Korlantas. Yaitu. Tugas ini termasuk berat nggak? Mengingat angkanya juga cukup luar biasa ya, 23 juta mobil, 17 juta sepeda motor lah, setidaknya ada 85 juta yang bakalan mudik tahun ini. Sangat berat atau gimana nih? Ya ini sesuatu yang memang harus jadi kewajiban kita ya. Kita untuk pelayanan yang optimal. Memang tadi sudah disampaikan Pak Menteri, kita ditantang untuk mensimulasi semua sehingga muncul angka 1 kilometer itu pun bukan dari enggak dari mana, tapi dari hitungan yang cukup akurat. Tadi disampaikan Menteri juga itu dasarnya adalah dari survei Kementerian Litbang Kementerian Perhubungan yang angkanya kami sudah mengujinya dari tahun ke tahun itu cukup akurat. Nah, di mana untuk kesiapan layanan transaksi di setiap gerbang di gardu tol tadi kami juga sudah harus mengoptimalkan gardu-gardu operasi. Kita menambah gardu-gardu tadi juga sudah disampaikan Pak Menteri. Nah, di sini untuk kelancaran juga kita nanti akan menambah banyak mobile reader di gerbang-gerbang tol, terutama di gerbang tol utama ya, yang sangat menentukan yaitu di Cikampek Utama, di Kali Kangkung, kemudian Kali Hurib kalau yang di Cipularang, di Banyumanik yang di Rasmara sampai Warugunung. Dan juga kita tadi sudah disampaikan juga sudah selalu diingatkan Pak Menteri nih ke BPJT, kita harus menyediakan fasilitas top up uang elektronik sebanyak mungkin, juga menyiagakan petugas tadi juga sudah disampaikan untuk bantu tapping serta teknisi-teknisi yang ada di lapangan, semuanya termasuk tambahan uang elektronik nanti ya.
apabila diperlukan itu di rest area terutama. Dan tentunya kami juga sudah menambah banyak gardu-gardu temporer. Sebagai contoh, apabila terjadi kemacetan di Cilenyi, kami sudah menambah gardu temporer di kilometer 149. Nah juga alhamdulillah ini dari Kementerian Perhubungan dan PUPR juga sudah membebaskan transaksi di gerbang Palimanan. Sehingga tidak ada starting ulang untuk berkumpulnya. Kalau kan kita dari Cikatama meluncur nih, jadi harus menyebar, tidak dikumpulkan lagi, kemudian start lagi dari Palimanan itu udah nggak ada lagi. Jadi semua memang akhirnya di gardu-gardu tadi yang harus siap. Baik, Jasa Marga menyanggupi gitu kita ya. sudah siapkan, nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa jelaskan detailnya. Oke, baik. Nanti kita perpanjang lagi, Pak Bekti. Saya ke Ketua Kelas kalau gitu, Pak Firman, gimana nanti skemanya soal ini tadi? Jangan sampai ada kemacetan 1 km, bagaimana nanti hitung-hitungannya? Terima kasih Mbak. Selamat malam Pak Menteri, selamat malam Pak Dirut. Saya menambahkan sebetulnya tadi Pak Menteri sudah sangat jelas Mbak. Sebetulnya bukan ketua kelas, kalau ketua kelas saya memimpin depan ini, saya paling belakang justru perintah Bapak Menteri setelah semuanya seterusnya akan terjadi. Sesungguhnya treatment yang kita pilih, kita diskusikan pada sejak awal kita rapat itu adalah kita pilih yang paling sedikit menimbulkan dampak kerugian. Kita menilai yang mahal itu kalau macet, berapa social cost-nya. Nah, makanya tadi Pak Menteri menyampaikan tentang bagaimana operasi ini operasi kelancaran lalu lintas. Karena kalau macet, harga bensin yang terbuang berapa itu Mbak? Kemudian waktu yang terbuang berapa itu, belum ada yang hitung-hitung lagi. Belum lagi kalau ada yang sakit di jalan. Nah ini tidak kita harapkan. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa treatment itu yang paling sedikit berdampak kerugian, tapi sesungguhnya itu kita laksanakan untuk mengurangi kerugian yang akan muncul. Nah, yang pertama tentunya statement yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, kalau kita hanya melihat sebatas bagaimana itu dilaksanakan, iya kesannya menyakiti orang gitu ya. Mau jalan ganjil digenapkan, genap diganjilkan. Mau jalan diberhentikan operasinya, ditahan sekian hari, nanti hari sekian baru boleh operasi. Tapi itulah langkah-langkah yang kami sebut dengan traffic management. Menyadari keterbatasan kapasitas jalan dihadapkan kepada volume arus kendaraan yang akan melalui jalan itu pada saat arus puncak, khususnya ketika kita membahas budaya mudik. Jadi ini penting disampaikan kepada masyarakat bahwa upaya tadi yang treatment 4 yang terkesan menyakiti tadi itu sesungguhnya membantu kelancaran, mengurangi social cost sebetulnya. Nah inilah kerjasama yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat untuk bisa bekerja sama nanti pada saat di jalan. Kami tidak ada target menahan ganjil genap. Kami tidak ada target kemudian mengurangi kerugian BUMN dengan meloloskan tidak membayar di pintu gate tol. Sama sekali tidak ada. Tapi ketika kita dihadapkan pada situasi kelancaran dan dampak sosial cost-nya lebih tinggi, itu harus kami ambil. Kasarnya, mungkin bahasanya kalau kita dihadapkan kepada kerugian atau lebih rugi, kita harus pilih rugi. Jangan pilih yang lebih rugi. Nah ini mungkin hitungan-hitungan persisnya saya tidak berani menghitung karena Pak Dirut yang bisa menghitung. Saya menghitungnya Pak, ini segera harus diambil langkah karena dampak kemacetan ini akan semakin tinggi. Jadi lebih kepada pertimbangan itu sebetulnya Mbak. Oh oke, baik. Berarti Pak Menteri sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, dengan ini tadi tantangan kepada Jasa Marga, kalau misalnya Jasa Marga tidak dapat memenuhi ataupun ya kita harapannya sih sukses ya programnya. Kalau sampai tidak berarti soal saya harus ngomongin uang di sini. Soal uangnya berarti ini diserahkan ke perusahaan yang rugi atau nanti ada dana yang bakal nutupin kerugian itu Pak, karena menggratiskan tol ke pengguna. Jadi kalau kita lihat sebenarnya nggak ada untung rugi pada Jasa Marga. Karena ini adalah goals-nya itu kan bagaimana memberikan kebahagiaan pada masyarakat. Ini goals utama. Pak Presiden perintahkan pada kami, pembantunya, Pak Menteri, beberapa itu ada Pak Kapolri, ada Menteri BUMN, ada Menteri PU, bagaimana mudik kali ini membahagiakan masyarakat. Dan lakukan upaya agar ada kebangkitan ekonomi. Itu adalah goal ya. Jadi kalau nanti ternyata
satu dua jasa marga harus memberikan ruang itu. Saya lebih cocok apa yang disampaikan oleh Pak Kakor Lantas. Sebenarnya bukan rugi, justru dengan dilepaskan, nah itu habis itu lancar, mungkin secara sosial, secara money juga lebih baik. Bayangkan kalau itu stuck 5 jam, berarti tidak ada aliran traffic yang ada di sana. Gitu. Jadi saya pikir kita tidak ngomong soal rugi rupiah, tapi istilah Pak Korantas itu tadi rugi sosial itu, social cost itu lebih lebih pas. Karena memang ada satu goals yang diamanahkan pada kita semuanya. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi, Pak Menteri, Pak Firman, dan juga Pak Bekti. Pertanyaan saya berikutnya nanti selesai jeda. Ini soal pembatasan kecepatan di jalan tol. Jangan kemana-mana, saudara. Business Talk masih akan segera kembali.
Melanjutkan diskusi kita malam ini, selain ada Menteri Perhubungan, kemudian Direktur Utama Jasa Marga, dan tentu saja Kakor Lantas, telah bergabung bersama kita wartawan Nasional Kontan, Cipta Wahyana. Selamat malam Mas Cipta. Malam. Kita mengulas dari sisi ekonomi ya, Mas Cipta. Pertanyaan saya lagi ke Pak Menteri. Ini kita sedikitlah melihat sejarah di belakang, flashback sedikit ya Pak Menteri. Waktu itu misalnya waktu tol Cipali, lalu kemudian ada fenomena Brexit, waktu itu memakan korban lah istilahnya. Itu karena membludaknya orang yang melewati tol tersebut. Nah, tahun ini angka mudik yang diproyeksikan itu sangat besar. Artinya kan animo masyarakat yang kangen pulang kampung setelah 2 tahun dilarang juga besar. Bagaimana kita ini memastikan bahwa semua akan aman tahun ini, meski itu dia tadi angka pemudik ini sangat besar, 85 juta. Ya, Mbak Lona, mitigasi kita lakukan dari awal, ya. Bahkan di tingkat negara ya, Pak Presiden itu melakukan ratas paling tidak 5 kali berkaitan dengan mudik. Sama seperti apa yang dilakukan pada COVID. Jadi setiap minggu kita melakukan ratas yang kelima disetujui oleh Pak Presiden, ini yang dilakukan. Dan kami sebelum ratas itu mempersiapkan skema yang akan kita usulkan sebagai proposal yang akan dilakukan. Nah, setelah itu adalah kolaborasi, itu sangat penting ya. Kita sinergis, ini kita bertiga ini minimal ya, karena Pak Dirut ini juga mewakili PU ya, prasarana ya. Nah, kita ini membahas ini secara detail. Yang membedakan dulu dengan sekarang ada 2 hal yang besar. Yang pertama adalah sinergi belum dilakukan barangkali ya. Kalau sekarang ini saya ketemu Pak Kakor Lantas kayak minum obat ya, sehari bisa 3 kali gitu. Pak Kakor Lantas ke kantor saya atau saya ke kantor Pak Kakor Lantas. Tadi seharian kami bersama Pak Kakor Lantas. Jadi diskusi itu sangat dekat sekali ya. Nah, kalau melihat itu, maka memang kalau kita perhatikan ya, ada yang harus diperhatikan. Satu adalah prasarana. Yang kedua adalah sarananya. Yang ketiga adalah SOP. Yang keempat adalah bagaimana attitude daripada atau kesepakatan daripada pemudik itu sendiri. Nah, sekarang kita udah buat prasarana, dan prasarananya sudah kita uji dengan rasio-rasionya yang begitu terukur, bagaimana volume dibandingkan kapasitas, dan disimulasi dengan 4 rekayasa. Kalau 3 rekayasa tidak cukup, rekayasa yang keempat baru cukup. Dan apabila rekayasa 4 ini diterapkan dan ternyata masih macet, ada tools yang terakhir adalah Pak Kakor Lantas bisa memanage dengan membebaskan beberapa titik lintasan gerbang tol. Oke, baik. Ke Kakor Lantas lagi kalau begitu. Pak, selain tadi soal skema yang sudah disiapkan, ini yang juga paling menarik juga nih Mas Cipta, yang paling banyak ditanya-tanya juga nih Pak Firman, soal batas kecepatan di jalan tol maksimal kan 100 km per jam berlaku saat mudik. Apakah batas minimal 60 km juga berlaku atau tidak diberlakukan? Ya, terima kasih. Jadi kalau dilihat dari fatalitas korban laka, itu umumnya terjadi pada saat kecepatan tinggi. Nah, tapi masalah lalu lintas juga terjadi ketika kendaraan tidak bisa memenuhi kecepatan minimal yang diharuskan. Nah, ini tentunya di antara keduanya ini kadang tidak bisa kita laksanakan secara bersamaan. Apalagi melihat dari rasio yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi. Kita hanya mengharapkan bisa mendapatkan angka yang ideal untuk bergulir, tidak akan sampai mencapai 100, saya yakin di situ dengan kondisi kendaraan yang demikian padat. Dan saya tidak pernah menyarankan kalaupun bisa tancap gas saja, tidak. Ya, karena tadi fatalitas laka ini yang menjadi musuh utama polisi lalu lintas, Mbak. Nah, jadi kita juga tadi yang sampaikan Pak Menteri, ini operasi kelancaran arus lalu lintas yang kita perjuangkan. Jadi kita mencari angka-angka yang paling mendekati, setidaknya roda bisa bergerak dengan kecepatan yang masyarakat juga bisa menempuh waktu menuju ke destinasi
dengan waktu yang tidak juga terlalu lama. Oke, Jadi tapi inilah yang akan kita laksanakan untuk pelaksanaan operasi ketupat kita ke depan. oke, tapi untuk menyambung itu juga nih Pak Firman, soal mungkin bisa diberikan gambaran jumlah kendaraan yang ditilang karena speed camp misalnya dan juga odol? Ya, kalau untuk dengan sejak kita pasang etle, jujur saja Mbak, beberapa ruas jalan itu mungkin karena masyarakat sudah tahu ya ada kamera di situ. Dan memang tujuannya pasang kamera ini bukan mau banyak-banyakan kita berapa nilang kendaraan. Oke. Tapi masyarakat terbentuk budaya tertib dan kecepatan yang didesain pada jalan yang dibuat. Jadi ada rambu itu untuk menunjukkan kenapa orang hanya boleh kecepatannya dibuat seperti itu. Karena lebih dari itu pasti ada bahaya, ada rambu yang harus dipatuhi. Inilah kenapa rambu itu dipasang dan masyarakat kenapa kita harapkan patuh terhadap itu. Jadi bukan masalah polisi akan menilang, kemudian dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Pak Firman. Saya ke Pak Bakti soal infrastruktur. Kalau begitu tadi juga sudah disinggung sama Pak Menteri. Untuk kesiapan infrastruktur tol sampai sekarang bagaimana? Apakah masih ada jalan-jalan yang perlu kita perbaiki? Ruas mana saja, Pak Bakti? Baik, bisa kami sampaikan secara umum konstruksi jalan saat ini untuk pelayanan Lebaran kali ini kondisinya sudah baik, cukup baik dan siap melayani pemudik. Sebagaimana kebijakan pemerintah, kami juga telah menghentikan antara pekerjaan konstruksi yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas, termasuk pekerjaan peningkatan kapasitas Jakarta Cikampek tadi sudah disampaikan Pak Menteri. Kami kebetulan juga ngebut untuk melebarkan di Cikampek di jalur kilometer 62 sampai 50 karena untuk melayani arus balik nanti yang kita perkirakan cukup besar yang dengan skenario yang sudah disampaikan Pak Menhub tadi yang sudah disimulasi oleh Pak Korlantas. Nah itu nanti dapat digunakan sejak H-10. Jadi 22 April kemarin kita sudah siap. Namun demikian Jasa Marga tetap menyediakan tim pemeliharaan rutin untuk nanti menyediakan material, peralatan selama 24 jam untuk tetap memastikan kelayakan jalan tol itu. Itu dari saya Mas. Tapi yang jelas sudah siap semua lah ya, infrastruktur berarti ya? Oh, udah siap. Oke, kita meminimalisir kecelakaan juga kalau misalnya semua jalan sudah siap begitu. Saya ke Mas Cipta, begitu Mas Cipta, akhirnya masyarakat boleh pulang kampung setelah 2 tahun nggak boleh. Kangennya bisa tersalurkan. Artinya kayak healing nasional nggak sih bisa dibilang begitu? Orang kalau udah healing artinya kan kita juga ngomongin soal prospek ekonomi kalau sampai kita berhasil menangani lonjakan pemudik yang begitu luar biasa diprediksi sama Kementerian Perhubungan dan juga Balitbang Kompas ya. Silakan. Iya. Menarik sekali. Pertama tentu kita apresiasi ya ini dari Jasa Marga, Kepolisian dan juga Kemenhub sangat kompak ya terlihat saat ini. Jadi kita bisa mesra, tahun ini mesra. Kita bisa sangat berharap nih lancar sehingga tadi seperti Ilona katakan tuh healing nasional itu benar-benar terjadi. Jadi keinginan Presiden untuk masyarakat bahagia karena sampai tujuan dengan lancar itu terjadi begitu ya itu. Nah yang menarik karena itu yang di permukaan tetapi secara real juga ini harapannya menimbulkan sebenarnya aliran darah segar untuk ekonomi juga. Jadi kan daerah ya? Ya untuk daerah karena memang kalau saya pakai hitung-hitungannya Pak Sandiaga Uno ya, itu kan diperkirakan dari tahun dibandingkan tahun 2019 ya, itu sekitar 60% orang yang mudik itu akan berwisata. Akan berwisata. Itu artinya angkanya kalau versi Kemenparekraf itu sekitar 48 juta, tapi kalau kita pakai angka 85 juta yang akan mudik, itu artinya sekitar 51 juta orang itu akan berwisata. Nah duitnya berapa? Itu duitnya berarti antara kalau satu orang itu 1,5 juta, itu berarti sekitar 72 sampai 76 triliun. Nah duit itu yang sebenarnya diharapkan mengalir ke daerah gitu ya, untuk sewa hotel, untuk beli makanan minuman, beli mungkin oleh-oleh dan sebagainya ya. Ini diharapkan menjumpstart konsumsi yang memang selama ini menjadi andalan kita, khusus untuk pariwisata juga yang selama ini tertinggal, sangat tertinggal. Sektor pariwisata sangat tertinggal. Bisa dibayangkan Bali itu sampai Januari Februari itu okupansi baru 14% hotel. Jadi masih sangat rendah. Jadi ini ada harapan besar dari aktivitas mudik ini. Jumpstart itu yang pertama yang paling penting gitu ya. Semoga jadi darah segar kalau kata Mas Cipta tadi. Nanti kita lanjutkan lagi Mas Cipta. Saudara jangan kemana-mana, kami masih akan lanjutkan dialog kita tetap di Business Talk.
Lanjutkan dialog kita malam ini, saya ke Pak Bakti. Kalau gitu Pak Bakti, ini Jasa Marga siap memperlakukan secara kondisional Tol Cikampek 2 Selatan untuk arus mudik dan balik lebaran tahun 2022. Berapa persen kondisi untuk dipakai mudik Pak? Sosialisasinya seperti apa? Baik, terima kasih Mbak My Sister. Jadi memang ruas Jakarta Cikampek ini luar biasa, nanti puncak kepadatan di situ ya. Nah di sini Cikampek 2 Selatan telah kami siapkan untuk dioperasikan secara kondisional. Itu adalah seksi 3 ya, segmen dari Simpang Susun Sadang sampai dengan Kutanegara atau Taman Mekar. Itu sepanjang 8,5 kilometer yang akan dimanfaatkan untuk arus mudik pada saat terutama one way nanti juga itu sangat penting, dan juga pada arus balik pada saat one way juga untuk pengaturan. Nah segmen ini merupakan jalur alternatif sebetulnya untuk pengguna jalan nanti yang dari arah Bandung atau dari jalur selatan yang akan menuju Jabodetabek saat terjadi kepadatan di ruas Jakarta Cikampek maupun Cipularang. Tadi termasuk yang 1 kilometer tadi bisa terhindar ini dengan alternatif ini. Nah, pengguna jalan akan melintas melalui akses Sadang menuju Kutanegara nanti Rawang. Untuk selanjutnya dia akan melintas jalan arteri sepanjang 15 km. Nanti kita akan selalu komunikasi dengan Korlantas, dengan perhubungan, bagaimana kondisi arteri tersebut, sehingga nanti bisa kita alirkan oleh Korlantas dan perhubungan itu ke Karawang Timur maupun ke Karawang Barat, bisa masuk tol lagi. Nah ini udah kita sosialisasi ya, melalui media massa, kemudian media sosial, maupun dynamic message sign atau PMS kita, spanduk-spanduk, dan juga yang buku saku digital yang baru kami keluarkan, saya rasa udah cukup viral itu. Di situ udah kita sosialisasi. Memang ini Cikampek ini harus kita atasi ya. Tadi yang disampaikan Pak Menteri 1 kilometer itu memang sudah kita perhitungkan semuanya. Itu Mbak My Sister, terima kasih. Oke, baik. Saya ke Pak Korlantas kalau begitu. Kalau soal ini, soal tadi ganjil genap kan harusnya sudah ada persiapan jalur arteri alternatif ya untuk non-tol. Ini sejauh ini apakah berapa banyak sudah disiapkan gitu? Pak Firman? Ya, jadi kami sebagai pelayan di jalan, ini kami sepenuhnya untuk pemanfaatan jalur-jalur ini semuanya dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan, khususnya yang bertanggung jawab tentang penyediaan sarana ini. Jadi arteri memang kita siapkan dengan berbagai macam juga treatment karena menyadari bahwa ketika pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan nanti one way dilaksanakan, pasti akan menimbulkan dampak di sisi jalan yang arteri. Dan seperti kita juga memaklumi bahwa arteri ini dipilih banyak oleh roda 2 atau bahkan oleh masyarakat yang saat itu tidak pada plat sesuai dengan harinya. Oke, baik. Saya ke Pak Menteri kalau begitu. Pak Menteri, selain kita ngomongin jalur darat untuk penerbangan lalu kemudian laut, bagaimana regulasi Kementerian Perhubungan? Terutama kan kalau kita lihat kan sudah ada batas atas juga ya untuk harga tiket. Sejauh ini persiapannya sudah 100%? Ya, ada 3 moda yang lain ya, udara, laut, dan juga kereta api. Sejauh ini ketiga moda itu sudah kita manage dengan baik. Artinya demand daripada pergerakan itu kita sudah petakan dan kita persiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan. Sebagai contoh, katakanlah udara. Udara itu demandnya cukup tinggi dan surprise itu ke Bali yang favorit. Jadi banyak sekali keinginan untuk berwisata. Jadi mungkin ada hubungannya dengan seperti yang disampaikan oleh Mas Cipta tadi bahwa Bali harus recover dan saat ini secara naluriah terjadi suatu keinginan untuk berwisata dan itu memang disongsong oleh Bali yang sudah siap untuk melakukan itu. Jadi udara kita lakukan dan kita improve dengan meningkatkan waktu kerja dari prasarananya. Karena katakanlah kalau tadinya sampai jam 5, sekarang sampai jam 9. Yang tadinya jam 9, 24 jam kita operasikan. Supaya apa? Supaya pergerakan dari pesawat itu maksimal. Jadi yang tadinya sehari hanya katakanlah 18 jam, bisa 22 jam dan sebagainya. Kereta api juga demikian. Jadi kami melakukan rapat seksama dengan kereta api
tujuan-tujuan mana saja yang favorit, sehingga beberapa sarana itu kita arahkan pada tempat-tempat yang favorit. Dan untuk laut, kita memetakan pada daerah mana saja yang pergerakannya banyak. Bahkan secara spesifik bisa saya sampaikan seperti di daerah Jawa Timur, khususnya Madura. Itu kalau namanya Lebaran, demand-nya tinggi sekali. Oke, baik, nanti saya ke Pak. Selayar, ya, Samarinda, Banjarmasin, Pangkalan Embun, Batam. Kita udah petakan, kita tugaskan orang-orang khusus dan kita tambahkan sarana, dan bahkan secara khusus kita bantu dengan kapal-kapal negara yang tadinya bukan saja untuk penumpang, kapal navigasi, KPLP, itu nanti di sana adalah tempat yang pergerakannya banyak. Secara kebetulan minggu lalu setelah mendampingi peresmian bandara, saya ke Kalianget. Minat mereka akan mudik banyak sekali. Dan saya berdialog, mereka spontan, teman-teman dari Madura kan spontan, Pak tambah dong kapalnya. Ya. Jadi kapalnya ASDP yang tadinya 1 kali, kita jadikan 3 kali. Kapal yang Pelni yang tadinya tidak ada, kita taruh di sana. Dan kita taruh Dirjen Laut untuk mengawasi daerah Jawa Timur, karena di situ paling banyak pergerakan dan demand yang paling banyak. Jadi kita sudah petakan di 3 moda tersebut, insya Allah kita bisa menangani dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri. Saya ke Mas Cipta. Kalau begitu Mas Cipta, mesti tadi kita bilang ini jump start gitu ya, tapi kan kita juga ada warningnya nih soal COVID. Nah, bagaimana pandangan dari redaksional, maksudnya ini udah persiapan, udah mesra semua ini untuk melancarkan mudik, tetapi bagaimana pula supaya itu dia tadi, darah segar ini benar-benar berjalan gitu loh, nggak mentok cuma musiman doang. Iya, memang momen mudik kali ini kita nilai sangat penting, paling nggak ada 3 alasan. Satu tadi jump start ekonomi ya, terutama wisata. Benar, di Bali ini menarik, misalnya di kelompok kita kan ada di Anfaya, di hotel di Bali ini sudah 100% bookingnya, saya tadi cek untuk momen lebaran. Jadi ini menarik untuk jump start ekonomi. Mungkin teman-teman yang mau mudik silakan berbelanja, jangan ragu, terutama ini jalur-jalur alternatif tadi ya. Udah dapat THR gaji ke-13 selama ini ditinggalkan gitu ya. Tapi alasan kedua memang penting, kenapa? Ini menjadi pembuktian kita bisa nggak mengelola protokol kesehatan. Jangan sampai nanti setelah ini ada ledakan. Jadi di sini protokol kesehatan menjadi sangat penting. Misalnya pariwisata kan sudah ada standar CHSE ya, kita tahu. Mungkin PR-nya adalah di yang non formal, kan banyak usaha-usaha wisata yang non formal, itu yang mungkin harus didampingi secara ketat, begitu ya. Yang terakhir memang tadi momen ini menjadi penting karena kita perlu healing nasional gitu ya. Ini penting karena sudah lama 2 tahun dan saya yakin sih tiap keluarga mengalami ada luka-luka yang mungkin kehilangan keluarga atau jauh dan sebagainya. Ini menjadi momen untuk bersatu kembali. Baik, terima kasih Mas Cipta. Saya untuk terakhir closing statement dimulai dari Pak Menteri dulu, silakan closing statement-nya Pak. Ya, pertama kali saya terima kasih pada Kompas TV karena komunikasi adalah bagian yang paling penting yang harus kita lakukan. Tidak ada gunanya kita membuat suatu policy, tidak ada gunanya kita membuat suatu rekayasa kalau ini tidak diketahui masyarakat. Yang kedua adalah pada masyarakat. Kita tahu bahwa puncak mudik itu pada tanggal 28 sampai tanggal 1. Oleh karena upayakan hindari di puncak mudik itu, majulah beberapa hari ini. Karena memang di hari-hari tersebut ada risiko perjalanan Bapak Ibu sekalian menjadi panjang. Ya. Nah, dengan anjuran ini dan dengan dibantu oleh Kompas dan media yang lain, komunikasi menjadi penting, dan oleh karenanya kami sampaikan terima kasih pada media, dan kalau bisa ini diulang-ulang ya tentang upaya memajukan dan tentang mereka tahu kapan ganjil, kapan genap, karena kalau itu mereka tahu maka apa yang menjadi skenario dari Pak Kakorolas bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Menteri. Ke Pak Firman mungkin closing statement-nya Pak dari Kaklantas. Terima kasih. Yang pertama, sama dengan Pak Menteri, kami mengharapkan besar dari teman-teman media bisa mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Kepada masyarakat kami harapkan untuk tetap tertib, sabar, gembira, dan tentunya tidak lengah selama berada di jalan untuk keselamatan dan juga untuk kesehatan.
Makasih. Ya, utamakan keselamatan dan kesehatan. Ke Pak Subakti, silakan Pak, dari infrastruktur closing statement-nya seperti apa? Baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan sedikit tapi penting. Yang penting di sini siapkan saldo yang cukup pada tolnya. Kemudian kalau di Trans Jawa, pada saat kita ngetap di pintu masuk, gunakan kartu yang sama pada saat di pintu keluar. Oke. Itu saja. Terima kasih. Redaksional, silakan Mas Cipta singkat. Ya, sebenarnya intinya kan pemerintah dan segala perangkatnya sudah menyiapkan ya, berusaha maksimal. Tapi sebenarnya penentu utama kan juga kita, masyarakat yang mudik harus sadar bahwa ya ada pengaturan-pengaturan, kita harus menyesuaikan supaya semuanya lancar dan kita bisa ya tujuan kita bersama untuk ketemu dengan keluarga di rumah dan tanda kutip healing nasional itu benar-benar terjadi. Sekali lagi. Healing nasional setelah 2 tahun nggak bisa pulang ke kampung halaman, untuk Anda saudara yang memang sudah berniat mudik, selamat, semoga Anda sampai tujuan, tapi tetap patuhi protokol kesehatan, hati-hati di jalan, ikuti segala ketentuan yang ada, dan saya juga ucapkan selamat kembali bertugas ke pemerintah, dan ini katanya mesra sekali tahun ini, kabar yang sangat baik, koordinasi terus-menerus gitu ya, sukses terus. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menyempatkan waktunya berbincang dengan kami. Terima kasih Pak Menteri telah bergabung bersama kami. Saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Subakti Syukur, Direktur Utama Jasa Marga. Semoga sukses, ini semua infrastrukturnya selesai. Terima kasih Pak. Dan juga tentu saja Irjen Firman Santiabudi, Kakor Lantas Polri. Terima kasih Pak Firman telah bergabung bersama kami. Selamat kembali bertugas. Dan tentu saja Mas Cipta Wahyana, wartawan Kontan. Dengan demikian saudara, sampai Tarigan undur diri. Sampai jumpa di Selasa depan, dan hati-hati di jalan kalau Anda mudik tahun ini. Dah. Puncak